Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dani di sini. Hari ini kita akan membahas latihan soal uji kompetensi bab 5 bagian 2 untuk kelas 12 OTKP dengan mata pelajaran kepegawaian. Mari kita simak baik-baik. Tentang kesejahteraan pegawai. B. Soal esai. Nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kesejahteraan pegawai. Jawabannya adalah kesejahteraan pegawai adalah pemenuhan kebutuhan pegawai oleh perusahaan untuk meningkatkan kenyamanan serta produktivitas pegawai tanpa mengurangi upah. Kesejahteraan yang dilaksanakan oleh perusahaan bertujuan memelihara pegawai baik dari segi rohani maupun jasmani, guna untuk mempertahankan kinerja dan sikap kerja yang baik dalam bekerja. Kita lanjut soal nomor 2. Tuliskan program-program apa saja yang dilakukan guna kesejahteraan pegawai negeri sipil. Oke, jawabannya adalah usaha kesejahteraan pegawai negeri sipil meliputi program A. Pensiun dan hari tua, B. Asuransi kesehatan, C. Tabungan perumahan, dan D. Asuransi pendidikan putra-putri pegawai negeri sipil. Untuk kesejahteraan tersebut, setiap pegawai negeri sipil dipungut iuran 10% dari penghasilannya untuk membiayai usaha dalam bidang kesejahteraan dengan rincian sebagai berikut. A. 4,34% untuk iuran dana pensiun, B. 2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan, dan C. 3,1/4 untuk iuran tabungan hari tua dan perumahan. Kalau melihat dari pungutan tersebut di atas, jelas bahwa pegawai negeri sipil untuk kesejahteraannya masih menanggung sendiri untuk kesejahteraannya dan belum adanya iuran pemerintah dalam peningkatan kesejahteraannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas sekali atas kesejahteraan tersebut dirasakan sangat kurang. Karena ketika pegawai negeri sipil pensiun atau sakit, atas kesejahteraannya yang diterima akan dirasakan sangat kecil dan kurang memadai karena semua itu masih ditanggung sendiri oleh pegawai negeri sipil atas potongan gaji yang diterima tanpa adanya iuran pemerintah selaku pemberi kerja. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Tujuan pemberian program kesejahteraan pada perusahaan yang mengadakan program kesejahteraan terdiri atas 2, yaitu bagi perusahaan dan pegawai. Tuliskan kembali tujuan tersebut menurut Mukijat. Oke, jawabannya adalah menurut Mukijat tahun 2000 halaman 174 sampai dengan 175, tujuan pemberian program kesejahteraan pada perusahaan mengadakan program kesejahteraan terdiri dari 2, yaitu bagian perusahaan dan pegawai. Sedangkan bagi perusahaan adalah A. Untuk mengurangi perpindahan dan kemangkiran, B. Meningkatkan semangat kerja pegawai, C. Menambah kesetiaan pegawai terhadap organisasi, D. Menambah peran serta pegawai dalam masalah-masalah organisasi, E. Mengurangi keluhan-keluhan, mengurangi pengaruh serikat pekerja. Oke, meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam hubungannya dengan kebutuhan pribadi maupun kebutuhan sosial. H. Memperbaiki hubungan masyarakat. I. Mempermudah usaha penarikan pegawai dan mempertahankannya. J. Memberikan alat untuk meningkatkan kesehatan badaniah maupun rohaniah para pegawai. K. Memperbaiki kondisi kerja. I. Memelihara sikap pegawai yang menguntungkan terhadap pekerjaan dan lingkungannya. Sedangkan bagi pegawai, yaitu A. Memberikan kenikmatan dan fasilitas
yang dengan cara lain tidak tersedia atau yang tersedia dalam bentuk yang kurang memadai. B. Memberikan bantuan dalam memecahkan suatu masalah-masalah perseorangan. C. Menambah kepuasan kerja. D. Membantu kepada kemajuan perseorangan. E. Memberikan alat-alat untuk dapat menjadi lebih mengenal pegawai-pegawai lain. F. Mengurangi perasaan tidak aman. G. Memberikan kesempatan tambahan untuk memperoleh status. Oke? Sampai di sini mengerti? Oke, kita lanjut soal nomor 4. Tuliskan kembali 10 tujuan program kesejahteraan karyawan. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah nomor 1. Asuransi kesehatan. Berupa jaminan kesehatan seorang karyawan berikut keluarga intinya. Yang nomor 2 adalah dana pensiun atau tunjangan hari tua. Pada saat pegawai atau karyawan sudah tua, di mana sudah tidak dapat bekerja lagi, maka adanya dana pensiun atau tunjangan hari tua akan sangat membantu karyawan atau pegawai tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nomor 3. Asuransi keselamatan kerja. Adanya jaminan tanggungan terhadap kecelakaan kerja, semisalnya karyawan tersebut mengalami kecelakaan kerja, sehingga tidak memberatkan dari pihak karyawan untuk mendapatkan pengobatan, sehingga dapat bekerja kembali dengan cepat. Nomor 4. Dana pendidikan. Seorang karyawan yang telah mempunyai anak usia sekolah, maka anak tersebut dapat mengajukan beasiswa terhadap biaya sekolah yang nominalnya sangat besar atau tidak kecil yang bisa memberatkan dari karyawan tersebut atau pegawai tersebut. Nomor 5. Akses kepemilikan rumah. Setiap orang membutuhkan rumah atau tempat tinggal. Karyawan sebuah perusahaan diharapkan datang tepat waktu. Namun hal ini menjadi tantangan tersendiri apabila karyawan tersebut menempati rumah yang lumayan jauh dari kantor. Perlu adanya kebijakan dari perusahaan untuk memberikan kredit atau pinjaman bebas bunga, agar karyawannya dapat dengan mudah mengambil rumah yang lokasinya tidak jauh dari kantor. Banyak pula perusahaan yang menerapkan program ini demi kesejahteraan karyawannya. Hal ini toh demi kesuksesan dan perusahaan-perusahaan juga kan? Oke, sampai sini mengerti? Kita lanjutkan. Nomor 6. Jaminan keamanan keuangan. Perusahaan dapat memberikan jasa konsultasi keuangan terhadap karyawannya dengan mendirikan koperasi bersama atau juga program profit sharing, di mana karyawan dapat membeli atau mendapatkan saham perusahaan yang dibayar dengan hasil prestasinya dengan nilai yang bagus. Hal ini mengikat karyawan tanpa paksaan karena ia dengan senang hati bekerja keras dengan asumsi bila perusahaan maju maka asetnya di sana pun akan mengalami peningkatan juga. Jatah cuti. Pemerintah telah menetapkan jadwal libur nasional dan cuti bersama di setiap awal tahun. Namun, adanya beberapa kasus di mana karyawan membutuhkan lebih jatah cuti liburan atau day off-nya. Hal ini sepertinya karyawan sedang sakit, hamil atau melahirkan, menstruasi-related sickness, kematian anggota keluarga, dan hal lain-lain yang sifatnya accidental tanpa perencanaan. Oke, lanjut nomor 8. Program family gathering atau outbound untuk menghilangkan stres. Karyawan yang mengalami overload kerja, kesehatan mentalnya perlu dipertanyakan. Untuk menghindari hal ini, diberikan jatah liburan atau family outbound setidaknya 1 tahun sekali. Hal ini demi kualitas kerja karyawan itu sendiri untuk mencegah bosan dan penurunan produktivitas. Oke, nomor 9. Program perencanaan karir. Siapa yang mau berputar di lingkungan sama dengan tahun ke tahun? Nggak ada kan? Karena setiap karyawan pasti memimpikan promosi naik jabatan yang artinya naik pula gaji yang dia terima. Hal ini lumrah karena masih saja terjadi menjadi perdebatan antara pihak perusahaan atau karyawan. Sebaiknya kedua belah pihak saling take and give, di mana karyawan bekerja sesuai dengan job desk-nya akan lebih baik bila mampu melakukan hal-hal di luar tanggung jawabnya secara positif.
Sementara pihak perusahaan pun dapat dengan bijaksana mengatur alur karir agar setiap karyawan dapat memiliki hasrat untuk selalu berbuat lebih baik dari hari ke hari. Nomor 10, terakhir, keseimbangan antara job desk dan kompensasi. Bila membicarakan masalah job desk, kebanyakan perusahaan menuliskan apa-apa saja secara detail yang menjadi tanggung jawab seorang karyawan. Tapi terlepas dari itu, pada kenyataannya karyawan bisa mengerjakan hal-hal di luar tanggung jawabnya. Hal ini menyebabkan overload beban kerja. Harus ada keseimbangan antara kompensasi yang dia terima sebagai job desk yang dengan bertambahnya jika perusahaan tidak mau tinggalkan orang yang berkualitas. Terlepas dari apakah status kalian tersebut kontrak atau tetap, semua orang pasti sangat merasa dihargai bila jeripayanya bila mendapatkan apa yang diharapkan. Perusahaan yang maju akan dengan cepat memiliki 10 program kesejahteraan karyawannya untuk mempertahankan karyawannya demi tidak mudah menjadi kutu loncat tempat lain. Kalian tahu yang disebut kutu loncat? Kutu loncat itu adalah seseorang karyawan yang dengan mudah dia berpindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Biasanya dia meninggalkan tanggung jawab di perusahaan tempat lama dia bekerja dengan tidak mengerjakan tanggung jawab tersebut, dan dia langsung loncat ke perusahaan yang menawarkan gaji atau kompensasi lebih besar. Itu biasanya sepertinya negatif, tidak bagus. Karena apa? Karena akan menimbulkan kesan ketidakloyalan si karyawan tersebut kepada perusahaan. Oke, sampai di sini mengerti? Kita lanjutkan. Nomor 5. Jelaskan asuransi sosial menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Jawabannya adalah asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya. Sedangkan tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program jaminan sosial. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, bila kalian ada pertanyaan, silakan bisa email ke dani.wirianto@gmail.com. Oke, sampai sini. Terima kasih telah menonton video-video pembahasan uji kompetensi bersama dengan Dani Wirianto. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.